Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di channel aku ya. Jangan lupa nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Jangan di skip karena di setiap video yang aku buat ada informasi yang sangat penting yang insya Allah bisa membantu kamu dalam berjualan online. Langsung aja kita cek videonya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi ya, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita membuat iklan video belanja, nah hari ini kita akan membuat iklan shopping live ya teman-teman ya, di dashboardnya TikTok Ads Manager ya. Untuk syaratnya masih sama teman-teman sama yang kemarin ya, akun TikTok Shop Sellernya udah diaktifasi, semua udah lengkap, validasi datanya juga udah lengkap, akun Ads Manajernya juga udah lengkap, pokoknya udah siap pakai gitu ya. Shop purchase juga udah dibuat. Jadi kalau teman-teman belum melihat video iklan belanja, silahkan lihat video yang iklan belanja dulu ya teman-teman ya. Nanti baru ke sini ya, karena di materi yang kemarin atau pembelajaran yang kemarin itu lebih lengkap nih teman-teman ya. Jadi ini hanya kurang lebih pengulangan, tapi targetingnya beda gitu ya. Tujuan iklannya itu berbeda. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dashboardnya TikTok Shop Seller Center. Jadi kurang lebih caranya sama ya teman-teman ya, untuk pembuatan live shopping ya, atau iklan live shopping gitu. Cuman tujuannya berbeda gitu. Kalau kemarin itu yang kita iklankan adalah video. Nah, kalau kita bikin video iklan live shopping itu yang kita iklankan waktu kita lagi live gitu. Kita live itu diiklanin sama TikTok itu. Bedanya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita live bisa kita iklanin gitu. Ya, lebih enak tuh ya sebenarnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke caranya ya. Caranya yang pertama sama ya, kita klik di iklan di sini ya. Kalau udah kita klik iklan, kita langsung buat kampanye atau buat campaign gitu kan. Nah, kita langsung diarahin sama TikTok ke dashboardnya TikTok Ads Manager. Oke, di sini masih sama nih teman-teman ya. Tujuan iklan itu tetap kita pilih shop purchase teman-teman, karena kita jualan produk. Kecuali kalau kita jualan aplikasi, kita jualan apalagi tuh ya, pendaftaran gitu ya, atau reseller gitu, itu berbeda ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk jualan produk itu paling bagus ada di pembelian toko atau shop purchase ya. Kalau untuk yang lain-lain ini sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kalau kita jualan software, kita jualan aplikasi, terus kita itu lagi cari reseller gitu, itu ya bukan di pembelian di toko ya, tapi di sini nih teman-teman ya. Pilihnya yang di bawah sini ya. Nah, konversi terus jangkauan itu bisa kita pilih. Tapi kalau kita jualan produk, yang paling enak adalah shop purchase. Oke, untuk nama kampanye sendiri masih opsional teman-teman ya, masih sama ya, opsional. Tergantung teman-teman mau kasih nama apa aja, terserah, karena nggak ngaruh ya teman-teman ya. Cuman buat guidance aja biar kita ingat, oh ini iklan tanggal berapa gitu. Tapi lebih bagus sih dikasih guidance ya, biar kita ingat ya iklan tanggal berapa gitu. Nah, untuk anggaran sendiri masih kita centang ya teman-teman ya. Penjelasannya boleh dilihat di video sebelumnya yang tentang iklan video belanja. Kalau udah langsung aja kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke ads group ya, atau grup iklan ya teman-teman ya. Nah, di sini yang berbeda ya teman-teman ya. Di sini yang berbeda untuk pengaturan tokonya. Nah, kemarin kita udah bahas video belanja. Sekarang kita beralih ke belanja live nih teman-teman. Jadi kita kliknya yang ini ya teman-teman ya. Nah, jangan yang ini. Kalau kemarin yang ini, ya sekarang yang ini. Oke. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke bawah, karena ini sama ya, hampir sama ya. Cuman yang dirubah cuman ininya doang nih. Nah, kita masuk ke penempatan biarin aja. Untuk penargetan pemirsa juga kita kosongin ya. Karena ini tuh untuk audien yang khusus gitu. Misal kita udah punya database, terus kita bisa membuat kopian audien gitu ya, baru kita pakai nih. Tapi kalau kita jualan produk sih kayaknya nggak perlu ya, nggak perlu dulu deh, belum, untuk sekarang jangan dulu deh ya gitu ya. Untuk pemirsa kita kosongin. Nah, untuk demografis kita pilih yang
Indonesia atau boleh ya kalau di awal-awal sih Indonesia, tapi kalau udah kita persempit lagi gitu. Nah, di awal-awal sih lebih bagus Indonesia supaya kita tahu nih market kita tuh sebenarnya ada di kota-kota mana gitu ya. Gender disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Jadi penjelasannya boleh lihat di video iklan belanja. Karena di sana udah cukup lengkap banget ya, cukup lengkap banget. Cuman yang berbeda di sini nih teman-teman, untuk usia. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau kita lagi ngiklan live ya, atau kita membuat iklan live shopping. Itu yang diperhatikan yang pertama adalah usia. Kenapa usia? Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman itu jualan secara live streaming, teman-teman itu umurnya 40 tahunan gitu ya, atau 50 tahunan gitu. Itu kalau teman-teman pilih target yang umur 18 tahun, umur 18 tahun nggak akan tertarik teman-teman. Ya, karena apa? Karena selisih umurnya jauh banget gitu. Ya. Jadi ini lebih ke arah friendly gitu ya, atau gimana ya? Ya secara psikologis begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman jualan umur teman-teman ini ya, misal aku nih, aku umur 18 tahun gitu misal. Terus aku jualan produk skincare gitu ya. Terus targetnya aku umur 50 sampai ke 55 tahun atau 54 tahun gitu. Ketika ada orang yang berumur 50 tahun melihat aku lagi live streaming, itu nggak tertarik teman-teman. Kenapa? Karena mereka melihat oh ini masih muda, ya kepercayaan trustnya itu kurang gitu. Ya artinya untuk masalah umur ya, kalau kita mau iklan live streaming itu disesuaikan dengan karakter kita sendiri teman-teman. Misal kita orangnya humble, kita orangnya gokil, lucu, terus pakaiannya juga apa ya, ibaratnya gaul gitu ya. Itu disesuaikan sama umur kita ya. Umur kita disesuaikan sama target audien di sini teman-teman. Jadi misal aku umur 18 tahun, orangnya humble, lucu, gokil gitu ya, cerewet gitu. Ya kita cukup sampai di umur 35-an tahun aja teman-teman. Jangan melebar jauh-jauh gitu. Kalau kita berumur 40 tahun live streaming ya, nampilin wajah ya. Ini konteksnya aku nampilin wajah gitu, kecuali yang tangan doang gitu nggak masalah. Tapi kalau wajah itu harus nih, harus diperhatikan. Misal kita jualan kita yang jualan umur 40 tahun gitu kan. Nah, terus targetnya itu yang cocok berapa? Harusnya yang 18 sampai 30-an ini nggak dicentang, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini aja udah cukup ya. Boleh lah ditambah satu lagi boleh ya. Yang penting yang 18 sampai 24 jangan dipakai gitu. Karena apa? Karena traffic itu yang paling kenceng antara umur 18 sampai 34 tahun, teman-teman. Ya, trafficnya paling kenceng tuh ini. Nah, kalau traffic paling kenceng kita ikutin, sedangkan kita itu jualannya kita itu umur 40 tahunan gitu. Itu yang ada cuman masuk di live streaming kita tapi nggak akan beli gitu. Jadi sayang banget buang-buang duit gitu loh ibaratnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembahasan masalah usia di live streaming ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah, yang enak tuh kalau di umur tengah-tengah gitu. Misal umur kita 32, 33, 34 gitu ya. Itu enak banget loh, bisa dipakai semuanya ya. Nah, karena kita masih friendly sama yang bawah, masih friendly sama yang umur atas gitu. Nah, cuman itu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu pemahaman untuk pemilihan usia waktu kita setting iklan live shopping di TikTok Ads Manager. Oke ya. Kita lanjut lagi ke bahasa. Bahasa sama kayak kemarin, kita centang yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja cukup deh ya. Nggak apa-apa deh ya, bahasa Indonesia cukup. Oke, pendapatan rumah tangga kita lewatin teman-teman ya, karena ini belum begitu butuh. Kecuali memang teman-teman jualannya itu kayak alat-alat game gitu kan, harganya puluhan juta gitu. Terus apalagi tuh? Jualan jok mobil gitu, yang mewah-mewah, pokoknya barang-barang mewah gitu ya. Yang ibaratnya itu nggak semua orang itu tertarik dan nggak semua orang mampu beli gitu. Itu harus kita batasin pakai pendapatan rumah tangga. Ya. Oke, berarti demografi sudah. Kita lanjut lagi ke penargetan minat dan perilaku. Ini kurang lebih sama ya, untuk penargetan minat dan perilaku sama dengan iklan video belanja. Ya. Jadi kemarin kita bahas masalah kebaya ya, kita samain aja. Kebaya kemarin mana tuh? Pakaian dan aksesori.
pakaian wanita. Oke, siap. Ya, untuk yang di bawah ini kosongin dulu ya teman-teman ya. Kenapa? Supaya eh, iklan kita itu menjangkaunya itu luas gitu loh. Biar tahu dulu gitu. Ya, ya biar iklan kita itu bekerja secara maksimal gitu. Di awal-awal harus dikosongin. Nanti kalau udah tahu nih, misal kita udah jualan 2 hari live streaming gitu kan, ada closing tuh beberapa. Nah dari situ misal closingnya 10 piece gitu kan, di situ kan orang-orangnya dari daerah yang berbeda-beda teman-teman. Nah itu bisa dijadikan guidance ya. Jadi kalau teman-teman udah dapat guidance itu atau database tentang konsumen yang beli dari mana, itu nanti kita sesuaikan di lokasi ini teman-teman ya. Di iklan berikutnya kita jangan pilih Indonesia lagi ya. Nah misal pelanggan kita tuh ternyata dari Jogja ya. Nah terus dari mana lagi tuh, misal dari Lampung gitu, Maluku gitu, Lampung gitu. Yang dicentang adalah kota-kota yang udah pernah beli di toko kita ya teman-teman ya. Walaupun hanya satu orang yang beli, tapi itu menandakan atau ibaratnya itu tuh ini loh, apa namanya? Bahasanya apa ya? Kode lah ya, kode. Wow, ini tuh di kota ini tuh berpotensi gitu untuk membeli lagi produk-produk dari kita gitu. Ya. Jadi kalau ini udah disesuaikan dengan kotanya masing-masing sesuai database yang udah masuk di kita. Nah, di sini baru diisi teman-teman. Kalau di sini udah diisi kota-kota yang lebih sempit, di sini juga harus diisi teman-teman biar tambah kena lagi gitu. Ya. Jadi untuk di sini diisi sama kayak kemarin teman-teman ya. Nih disukai, dikomentari, dibagikan, terus kita pilih yang beauty and style gitu. Yang order fashion ya, kebaya 7 hari ya, sama ya teman-teman ya. Diikuti, profil dilihat, terus di sini apa nih, fashion and beauty lagi, order fashion. Nah yang terakhir ini kan tagar nih teman-teman ya. Jadi kalau tagar sih aku jarang pakai juga ya, karena memang riset tagar itu malah lebih berat gitu. Takutnya begini, kalau kita kasih tagar itu target kita malah nggak cocok gitu loh ya. Jadi ini lebih baik dikosongin sih. Selama ini sih aku belum pernah pakai ya yang interaksi tagar ini ya, karena emang ngaruhnya tuh dikit banget gitu. Yang sering aku pakai cuman 3 ini ya yang di atas ya. Nah kita udah menentukan semuanya nih teman-teman ya, penargetan minat dan perilaku udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Untuk perangkat masih sama ya, apalagi kalau ini live streaming udah pasti kita harus pilih yang WiFi sama 4G teman-teman. Ya, karena kalau kita pilih ini kita nggak pilih gitu tanpa batas, itu yang 3G masuk, yang 2G masuk gitu ya. Nggak tahu nih masih ada atau nggak di Indonesia ya yang 2G ini. Tapi kalau di sini audien yang tersedia ini berbeda, itu artinya masih ada yang pakai teman-teman. Tuh masih berbeda ya. Ini 40 juta nih. Kalau kita tanpa batas tuh ada sekitar 10 jutaan orang yang masih menggunakan 3G teman-teman, dan 5G ya. Nah ini masih ada nih, artinya kalau database TikTok masih menyebutkan ada ya berarti masih ada gitu. Artinya buat jaga-jaga kita harus isi ya teman-teman ya. Oke, untuk perangkat cukup di jenis koneksi lah, kita langsung masuk lagi ke anggaran dan jadwal nih. Sama ya kayak kemarin ya, ini 200.000 teman-teman, isi aja. Soalnya kalau kita isi 50.000 nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa ya tuh, karena memang TikTok udah ngasih apa ya, spend budgetnya itu 200.000, itu di batas minimal gitu. Kalau kita isi 1 juta malah bisa ya. Oke, nah untuk iklan live itu di sini yang sering bingung teman-teman ya. Biasanya kita ngatur iklan live itu sesuai dengan durasi kita mau live berapa jam gitu kan. Misal kita live dari jam 11 sampai jam 3, artinya kita atur dari jam 11 sampai jam 3 gitu kan ya. Jadi ternyata itu tuh lebih nggak efektif teman-teman.
Kenapa nggak efektif? Karena iklannya itu TikTok nangkepnya itu cuman live selama 3 jam gitu. Nah, yang lebih bagus itu kita pilih yang terus jalankan grup nih teman-teman. Ya, sama beda sama iklan video belanja. Kalau iklan video belanja kita harus atur waktu selama 24 jam biar iklannya mati sendiri. Tapi kalau iklan live shopping itu walaupun kita jalankan selama waktu mulai dijadwalkan nih, terus jalankan grup iklan setelah waktu mulai yang dijadwalkan. Ini kalau kita nggak live, iklan kita nggak akan jalan teman-teman. Ya, jadi selama kita nggak live, iklan kita nggak akan jalan. Jadi misal hari ini kita setting nih, kita setting terus jalankan grup iklan padahal kita besok mulai live streamingnya gitu. Itu hari ini nggak akan jalan iklannya. Iklan akan jalan ketika kita udah mulai live streaming berjalan gitu. Artinya kalau udah mulai siaran langsung itu iklan kita baru mulai dijalanin sama TikTok gitu. Ya. Nah, jadi ini enaknya gimana sih gitu. Kalau hari ini kita live cuman 1 jam, itu iklan kita akan jalan selama 1 jam. Ya, nanti otomatis kalau kita berhenti live itu mati sendiri teman-teman iklannya. Nah, besok lagi itu kita nggak perlu setting lagi teman-teman, nggak perlu bikin campaign lagi gitu. Artinya kampanye ini akan terus berjalan selama kita mau gitu. Nah, matiinnya manual teman-teman ya, cara matiinnya manual ya. Matinya gimana nanti aku jelasin untuk mematikan iklan ya, karena gampang banget kok ya. Oke ya, untuk waktu kita pilih yang terus jalankan grup iklan selama waktu mulai yang dijadwalkan. Ini soalnya banyak banget nih yang bingung ya untuk setting yang ini jadwal waktu. Oke. Nah, kalau udah kita langsung pilih yang bawahnya lagi nih. Pemisahan hari ini kita pilih yang sepanjang hari teman-teman ya. Nah, karena basicnya tadi kalau kita iklan live itu kalau kita nggak live iklannya nggak akan jalan gitu. Tapi kalau kita live iklannya baru jalan gitu. Oke ya, berarti untuk anggaran dan jadwal ya cuman seperti itu teman-teman ya yang harus teman-teman pahami. Kita lanjut lagi ke penawaran dan pengoptimalan. Nah, kalau di iklan live shopping itu ada 4 nih teman-teman. Kalau kemarin di iklan video belanja itu cuman ada 3 ya. Tapi kalau di iklan live shopping itu ada 4 nih tujuan kita ngiklan ya. Ada klik, ada retensi penonton, ada klik produk saat live, ada mulai check out. Ya, untuk klik sama ya penjelasannya saya sama kayak kemarin tuh ya. Jadi TikTok mencarikan orang-orang yang kemungkinan akan ngeklik iklan kita. Nah, di sini ada ketambahan retensi penonton teman-teman. Artinya kalau kita pilih retensi penonton, ini TikTok akan mencarikan kita orang-orang yang kemungkinan besar dia itu akan bertahan selama beberapa waktu untuk menonton live streaming kita teman-teman ya. Jadi ibaratnya gini, orang itu lebih betah gitu loh ya nonton live streaming kita, nggak tahu dia mau beli mau enggak gitu, yang penting dia betah gitu. Betah itu bukan yang nonton sampai 1 jam atau 2 jam gitu enggak ya. Di TikTok itu cuman ada hukum kalau aku sendiri nerapin hukum 1,5 menit teman-teman ya. Jadi kalau ada orang nonton 1,5 menit itu udah kemungkinan besar closing teman-teman ya. Artinya dalam waktu 1 menit pun itu udah dianggap betah nonton teman-teman. Tapi kalau di bawah 1 menit, misal kayak 5 detik, 10 detik itu artinya nggak betah ya. Jadi jangan dibayangin kalau di TikTok itu kalau kita pilih yang retensi penonton ini orang nontonnya lebih betah gitu. 1 jam 2 jam enggak ya. Paling cuman 1,5 menit. Kalau aku sih memprediksinya seperti itu ya. Yang aku alamin yang udah pernah aku lakukan. Retensi penonton ini rata-rata 1,5 menit. Makanya juga aku menerapkan hukum 1,5 menit di dalam live streaming aku teman-teman. Jadi 1,5 menit itu aku bagi jadi 30 detik pertama itu pengenalan atau penyambutan gitu ya, selamat datang gitu ya. Terus sambutan nama gitu, salam kenal kayak apa gitu ya, basa-basi ibaratnya seperti itu. Nah, 30 detik berikutnya aku menawarkan produk, menginformasikan promo ya dan lain-lain, mendeskripsikan produk, menginformasikan promo, hadiahnya apa gitu. Pokoknya semuanya itu aku lakukan 30 detik setelah 30 detik di awal. Nah, 30 detik di akhir itu aku ajakan untuk membeli sekarang atau call to action ya.
Ya cek keranjang kuning, beli sekarang, kirim hari ini, pokoknya segala macam tentang apa ya namanya ya, pembelian saat itu juga gitu. Pokoknya ajakan untuk membeli saat itu juga. Nah, ini 1,5 menit ini selalu aku terapin dalam live streaming aku, teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini ada klik produk saat live. Ini sama kayak yang kemarin ya, klik produk artinya karakter orang-orang yang ikut dalam ini itu TikTok mencarikan orang-orang yang suka melihat-lihat deskripsi produk gitu, teman-teman ya. Artinya mereka itu tahu barang orangnya. Ya, karakter ini itu orang-orangnya tahu barang, artinya udah kenal sama brand, udah kenal sama barang gitu. Misal parfum, oh dia udah pernah beli parfum yang ini, yang ini, yang ini gitu. Artinya dia pasti tertarik untuk baca deskripsi gitu. Tapi kemungkinan belinya itu tergantung dari kita. Bisa nggak ngajak audien itu untuk beli sekarang gitu. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah mulai check out. Nah, kalau ini kategori orang-orangnya itu karakternya lebih enak diajak beli sekarang gitu. Jadi dia itu nggak pikir panjang gitu, karakter orang-orangnya itu nggak pikir panjang gitu ya. Suka langsung beli gitu, COD langsung COD gitu. Dikasih hadiah gitu dia seneng gitu. Artinya di awal-awal itu lebih efektif pakai yang mulai check out nih teman-teman. Ya, mulai check out. Ini lebih enak buat kita live streaming belajar ya. Sebenarnya semuanya punya kelebihan masing-masing ya teman-teman ya, punya kekurangan masing-masing juga. Cuman kita harus melihat tujuan kita beriklan itu untuk apa gitu dulu. Mau dilihat banyak orang gitu, pengenalan. Misal kalau brand-brand besar gitu, itu kalau dia lagi launching produk, ya dia nggak bakalan milih yang mulai check out gitu. Dia pasti nyari jangkauan yang lebih luas lagi gitu. Artinya mulai check out ini di nomor 2 kan gitu. Tapi kalau untuk kita kan kita ngiklan supaya kita bisa jualan produk nih. Produk kita udah dikenal orang. Artinya bukan tugas kita untuk mengenalkan produk gitu. Produknya itu udah viral gitu kan ya. Nah, ini lebih efektif pilih yang mulai check out teman-teman. Karena ini karakter orang-orangnya itu lebih gampang ya, dibujuk untuk beli sekarang tuh lebih gampang. Jadi ini lebih lebih efektif kalau untuk kita awal-awal mulai live streaming jualan di TikTok. Oke ya. Oke, untuk penawaran dan pengoptimalan cukup ya. Pemahamannya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, untuk strategi penawaran kita masih sama ya kayak iklan video belanja. Jadi yang belum lihat iklan video belanja, silahkan lihat dulu sampai selesai ya, teman-teman ya. Baru ke iklan live shopping. Ya, kita pilih biaya terendah lalu kita klik berikutnya. Nah, kita udah ke ads copy ya. Ads copy ya, betul ya, ads copy atau iklan. Untuk nama ini opsional, sesuai dengan kemauan teman-teman aja. Nah, di sini ada setupnya nih teman-teman ya. Untuk live itu ada 2 cara untuk beriklan atau menampilkan iklan kita teman-teman ya. Yang pertama itu pakai video konten, yang kedua langsung dari live kita. Jadi misal nih ya, teman-teman pernah lihat di berandanya TikTok ada konten misal konten apa tuh, daily live gitu ya. Tapi di situ profilnya ada live gitu. Terus di bawahnya itu masuk atau belanja di live streaming gitu. Ya, belanja di live streaming gitu. Misal seperti ini. Gambar. Nah, sini nih, tonton live ini ya. Misal ini di beranda TikToknya teman-teman. Terus teman-teman lihat di sini ada konten. Tapi tombol ajakannya, call to actionnya itu bukan belanja sekarang, tapi diarahkan ke live kita nih teman-teman. Nah, itu yang opsi 1 video standar ya. Jadi video standar ini fungsinya adalah mengiklankan live kita dengan konten. Ya, paham ya teman-teman ya? Video standar ini mengiklankan live kita dengan konten. Konten yang udah kita siapkan, bisa pilih dari postingan TikTok, bisa ya. Nah, yang kedua ini video live teman-teman ya. Ini langsung nih. Jadi kita live langsung diiklanin sama TikTok gitu. Jadi tampilannya biasanya seperti ini nih. Nah, ya. Di sini ada kita nih lagi live ya, terus diiklanin, disponsorin gitu ya. Jadi orang ngeklik langsung masuk ke
live kita gitu. Jadi ada 2 ya pilihannya teman-teman, opsinya ada 2. Teman-teman bisa pilih yang video standar, teman-teman bisa pilih yang video live ya. Boleh dicobain aja lebih suka yang mana, tapi lebih enak sih yang video live teman-teman. Ya, ini lebih memfilter penonton kita gitu. Ya, jadi soalnya ini langsung diarahkan ke tampilan kita live gitu. Kalau kita tampilannya di sini, terus ada orang lihat nggak tertarik, dia nggak ngeklik. Tapi kalau dia tertarik, dia ngeklik. Ya. Nah, itu lebih menghemat budget iklan, teman-teman. Soalnya kalau pakai video standar, itu di sini gambarnya konten. Ketika ada orang ngeklik tonton live, itu kita udah dianggapnya ada orang yang mengeklik iklan kita gitu. Jadi budget iklan kita kepotong gitu. Nah, ketika orang masuk ke dalam live kita kok nggak cocok dia keluar, itu sayang banget. Misal nggak cocok itu mungkin karena ini ya, oh karena yang jualan nggak cocok gitu. Misal yang jualan kemudaan gitu atau terlalu muda gitu. Terus nggak seumuran gitu kan bisa jadi ya. Jadi banyak banget faktornya. Jadi lebih baik pakai yang langsung video live teman-teman. Jadi sebelum mereka ngeklik tuh mereka udah ngelihat kita dulu. Kalau cocok dengan yang jual ya udah masuk gitu. Kalau nggak cocok sama yang jualan ya udah lewat gitu. Artinya budget iklan kita juga nggak kepotong gitu. Oke ya. Nah, udah selesai teman-teman. Ya, jadi cuman ini doang nih ya. Kalau iklan video live itu lebih simpel, cuman pemahamannya harus lebih ditekanin ya teman-teman ya. Karena kita nanti pas live itu banyak banget yang harus kita pelajari kayak public speaking, terus kayak penawaran promo yang menarik itu seperti apa, copywritingnya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin untuk settingan iklan cuman ini doang nih. Ya, karena kita nyeting namanya produknya itu di handphone ya teman-teman ya. Waktu kita mau live itu tambahkan produk di situ. Kalau iklan live ya, baru nanti kalau kita live kita nongol. Jadi yang kita iklankan ini cuman live-nya aja, produknya itu terpisah. Nanti settingnya ada di aplikasi TikToknya teman-teman ya. Kalau udah kita klik kirim teman-teman. Kalau udah klik kirim, nah nanti kita akan diarahkan ke sini ya teman-teman ya, ke dashboardnya TikTok Ads Manager. Jadi ketika kita live itu status grup iklan ini akan nongol jadi angka 1 gitu ya, berubah jadi angka 1. Kalau kita live-nya udahan, itu di sini akan berhenti otomatis teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, settingan yang tadi tuh jalankan terus-terusan grup itu nggak masalah kalau untuk iklan live shopping. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa aku kasih nih ya tutorialnya ya. Mudah-mudahan sih teman-teman paham ya dan bisa langsung praktek. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini teman-teman ya. Gimana teman-teman? Udah mulai paham? Kalau udah paham langsung praktek teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat buat kamu ya teman-teman semua ya. Jangan lupa di like teman-teman ya, karena like itu gratis. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kalau aku bisa jawab, aku pasti akan jawab di video berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di share juga untuk teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu kalau di sini ada informasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya. Aku undur diri ya teman-teman ya. Pokoknya sukses selalu buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.